Di pegunungan, hari menjadi gelap lebih cepat dibandingkan di kota. Saat itu sudah jam 7 malam ketika Qiao Yu naik ke kuil di puncak Gunung Mo. Langit di puncak gunung berangsur-angsur menjadi gelap. Qiao Yu berlutut di atas tikar pu di depan Sang Buddha, mengatupkan kedua tangannya, dan membuat permohonan yang tulus. Ia berharap Xiangxi bisa tumbuh dengan aman dan bahagia. Saya juga berharap Bo Hanshi bisa melupakan kebencian di masa lalu dan memulai hidupnya lagi. Harapan ketiga, ia berharap sang ibu bisa menikmati hari tua yang sehat dan nyaman. Dia hanya membuat 3 permintaan. Tentang mabuk cinta, tentang Bo Hanshi, tentang Wen Qing, tapi sendirian, melupakan diriku sendiri. Dia berlutut di sana dan beribadah untuk waktu yang lama. Guru yang mengenakan jubah di kuil datang dan berkata, "Nak, saya melihat Anda telah lama berlutut di sini. Anda pasti memiliki obsesi di hati Anda. Anda dan saya ditakdirkan untuk menggambar lotre hari ini." Qiao Yu sebenarnya tidak terlalu mempercayai hal ini, tetapi ketika dia akan meninggal, dia memeluk Buddha untuk sementara waktu. Mungkin Buddha melihat belas kasihannya dan membantunya mewujudkan apa yang diinginkannya. Qiao Yu memegang tabung lotere dan mengocoknya sebentar, dan lotere pun jatuh. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan berkata sambil tersenyum masam, "Guru, nasib saya tidak baik." Tuan Xuan Kong mengambil lot itu dan melihatnya, matanya gelap dan tidak dapat diprediksi. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Itu tidak berarti bahwa kamu akan mendapat nasib buruk jika kamu menaruh banyak uang. Jika kamu mati dan hidup kembali, bukankah itu semacam nirwana dan kelahiran kembali? Nak, kamu memiliki ekspresi muram di wajahmu dan dipaksa oleh obsesi di hatimu. Terkadang Anda harus memalingkan muka. Terima kasih, Guru, karena telah mencerahkan saya. Nak, sulit untuk berjalan di malam hari, dan jalan di depan panjang dan sulit. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Agama Buddha mengatakan bahwa jika kamu menyadari bahwa hati sejatimu kosong, segala sesuatu akan hilang dengan sendirinya. Jika kamu bertanya karena terlalu banyak, semuanya akan kosong." Qiao Yu bergumam, "Jika kamu menyadari bahwa hatimu yang sebenarnya kosong, segala sesuatu akan hilang dengan sendirinya." "Ya." Qiao Yu tersenyum ringan dan berkata, "Guru, saya bodoh, dan terlebih lagi orang biasa. Saya tidak punya pilihan selain memintanya. Terlebih lagi, semuanya kosong, tetapi sebab dan akibat tidak kosong. Semua ini sekarang penyebab dan akibat buruk yang aku tanamkan." Gadis Xuan Kong ingin membujuknya lagi, tapi Qiao Yu sudah menggenggam tangannya dan membungkuk padanya, "Guru, terima kasih atas pencerahan Anda hari ini. Namun, jalan di malam hari sulit, dan saya memilihnya sendiri. Tidak peduli apa hasilnya, saya pantas mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, Qiao Yu berbalik dan meninggalkan kuil. Xuan Kong memandangi punggung rampingnya dan menghela nafas, "Buddha saya berbelas kasih." Kesedihan yang luar biasa tanpa air mata. Itulah yang terjadi pada gadis tadi. "Malam ini, aku khawatir aku dikutuk. Tapi sebab dan akibat mengikuti arah tertentu, dan gadis berwajah baik itu pasti bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan." Jalan menuruni gunung lebih sulit dibandingkan jalan naik. Jalan pada malam hari lebih sulit dibandingkan pada siang hari. Qiao Yu terkadang bertanya-tanya, kenapa dia begitu bodoh dan selalu melakukan kesalahan, menambahkan lebih banyak kesalahan satu sama lain. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Guru berkata bahwa jika Anda menyadari bahwa hati sejati Anda pada dasarnya kosong, segala sesuatu akan hilang dengan sendirinya. Tapi semua orang tidak tahu kalau dia menginginkan sesuatu 6 tahun yang lalu. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Wanita nakal. "Bibi, siapa yang kamu bicarakan?" Ye Qinghe melihat Wen Qing tidak jauh dari sana dan sangat bersemangat, "Itu dia. Dia dan suaminya lah yang membunuh Cheng Ye. Dia adalah istri Qiao Fan. Saya ingin memintanya untuk mencari tahu." "Istri Qiao Fan. Mungkinkah, Ibu Qiao Yu?" Mata Jiang Wan berbinar, "Bibi, aku akan pergi bersamamu dan bertanya padanya."
Wen Qing sedang duduk di kursi roda dan sedang memikirkan sesuatu, ketika Ye Qinghe muncul. Mata Wen Qing terkejut, "Qinghe, itu benar-benar kamu. Aku ragu apakah akan menemuimu sekarang. Kamu, ikutlah denganku untuk bersaksi. Beritahu mereka bahwa Qiao Fan lah yang membunuh Cheng Ye." Ye Qinghe menarik lengannya dengan penuh semangat. Wen Qing sedang duduk di kursi roda. Kursi roda tersebut tidak memiliki rem tangan, dan kursi roda tersebut bergoyang antara mendorong dan menarik. "Qinghe, dengarkan penjelasanku, jangan terlalu bersemangat. Kamu membunuh Cheng Ye. Ikuti aku dan menyerah." Wen Qing mendorongnya menjauh dan ingin menjelaskan padanya. "Kamu dan Qiao Yu memang ibu dan anak. Mereka berdua adalah momok. Beraninya kamu membunuh ayah saudara Hanshi." Jiang Wan mendukung Ye Qinghe dan menendang kursi roda dengan kebencian. Kursi roda itu langsung jatuh dari tangga curam dengan lurus dan cepat. Wen Qing jatuh dari kursi roda karena kelembaman. Sosok itu berguling beberapa kali di tangga, membalikkan orang dan kursi rodanya sepenuhnya. Ye Qinghe dan Jiang Wan sama-sama tercengang. Di dasar tangga, kursi roda terjatuh. Kepala Wen Qing hancur. Di bawah kepalanya, ada noda besar darah merah cerah. Sepertinya sudah mati. Bibir Jiang Wan bergetar, "Paman, Bibi, dia belum mati, kan?" Wajah Ye Qinghe menjadi pucat dan dia menjadi ketakutan. Aku tidak memaksanya. Aku hanya ingin dia bersaksi. Aku tidak ingin dia mati. Bibi, biarkan aku pergi ke sana dan melihatnya." Jiang Wan menarik napas dalam-dalam dan berjalan dengan hati-hati. Dia mengulurkan tangannya dan menyodok lubang hidung Wen Qing. Dia melompat mundur karena terkejut. Dia segera berjalan ke arah Ye Qinghe dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak, saya kehabisan napas. Apa yang harus saya lakukan, Bibi? Jika saudara Hanshi tahu bahwa Anda mendorongnya ke bawah, apakah saudara Hanshi akan marah?" Aku tidak mendorongnya." Ye Qinghe cemas dan ingin menangis. Dia memegangi kepalanya, merasakan sakit yang menusuk di otaknya. Melihat kondisi pikirannya tidak normal, Jiang Wan tiba-tiba memiliki pikiran jahat. "Bibi, tenanglah. Dengarkan aku dulu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi pembunuh. Saya tidak membunuh siapapun." "Bibi, jika kakak Hansi bertanya padamu, katakan saja, aku tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi seperti ini, dan kamu harus menggigitku sampai mati. Juga, jangan biarkan kakak Hansi tahu bahwa aku telah melakukannya. Di sini hari ini, jika dia tahu bahwa jika dia datang ke sini hari ini, dia pasti akan menyelesaikannya. Jika dia menyelesaikannya, dia akan menemukan bahwa kita berdua yang melakukannya datang. Saudara Hansi akan membenci kita." Ye Qinghe bingung dan hanya mengangguk. Dia ketakutan. Sekarang dia telah menduduki pulau kecil ini lagi. Setiap langkah yang diambil Chen Ping membuat mereka sangat terkejut. Chen Ping perlahan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya segera menemui sedikit perlawanan. Kemudian formasi itu berkedip, dan sebuah kekuatan datang ke arah Chen Ping. Merusak. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Chen Ping, dan formasi di ruang bawah tanah runtuh pada saat ini. Seperti cangkang telur, ia pecah di mana-mana dan kemudian menghilang. Setelah formasi dipatahkan, ketika Bao Longsing dan yang lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba bertabrakan. Pintu penjara bawah tanah langsung dirobohkan. Tanpa formasi, bagaimana pintu penjara biasa ini bisa menghentikan Bao Longsing dan yang lainnya? "Terima kasih, rekan Daois Chen, karena telah menyelamatkan saya. Kami bodoh dan ditipu oleh Su Tianzuo. Kami tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Kami akan mengikuti bimbingan rekan Daois Chen." Bao Longsing, kepala keluarga Bao, sedang menjilati Chen Ping dengan hormat saat ini. Chen Ping sudah sering mendengar sanjungan seperti ini, jadi dia tidak peduli. "Rekan Daois Chen, apa yang harus kita lakukan terhadap Su Tianzuo?" Chen Wenliang menunjuk ke arah Su Tianzuo yang sekarat dan bertanya. Su Tianzuo dipenuhi luka saat ini,
dan matanya penuh dengan permohonan, "Jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, tolong, tolong." Su Tianzuo hanya ingin hidup saat ini. Dia tidak lagi berpikir untuk mendominasi dunia medis. Tapi apakah Chen Ping akan membiarkannya hidup atau tidak tergantung pada Chen Ping. Saat Anda berkomplot melawan rekan kerja Anda, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskan mereka? Mata Chen Ping dingin. Tidak ada yang menyedihkan dalam memperlakukan orang seperti itu. Chen Ping melambaikan tangannya dengan ringan, dan gumpalan api langsung menimpa Su Tianzuo. "Ah!" Su Tianzuo berteriak, jeritan itu sangat menakutkan. Ketika semua apoteker melihat pemandangan ini, mereka gemetar. Faktanya, yang diinginkan Chen Ping adalah efek seperti ini. Dia ingin mengintimidasi para apoteker ini. Jika apoteker ini tidak berguna dan mengkhianati Mu Qiufeng dan yang lainnya selama pertempuran, mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah tatapan semua orang, Su Tianzuo langsung terbakar menjadi abu oleh api. Dari awal hingga akhir, mata Chen Ping ternyata sangat dingin. "Ayo pergi," lalu Mu Qiufeng dan yang lainnya kembali, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Chen Ping berkata perlahan, "Rekan Daois Chen, ada orang lain yang harus ditangani." Saat ini, Bao Longsing buru-buru berbicara. "Siapa?" Chen Ping sedikit terkejut. "Ini dipimpin oleh Su Tianzuo." "Itu sudah cukup untuk membunuh Su Tianzuo. Feng Xinglah yang memiliki ide untuk membawamu ke Laut Badai. Dialah yang membawa kita ke sini dan dipenjarakan oleh Sekte Fatianzan. Orang ini sudah menjadi anggota Sekte Penghancur Surga." Bao Longsing buru-buru membawa Chen Ping dan yang lainnya ke dalam penjara bawah tanah, dan melihat Feng Xing di sel paling dalam. "Bao Longsing, apa yang kamu bicarakan? Saya jelas-jelas menentang Anda karena merugikan rekan-rekan saya dan diasingkan oleh Anda. Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang?" Feng Xing ingin menyelesaikannya, jadi dia segera berdebat. Setelah mendengar kata-kata Feng Xing, banyak apoteker mulai menuduh Feng Xing, dan beberapa bahkan menghinanya, namun Feng Xing bertindak sangat sedih dan sabar saat ini. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu siapa orang ini. Tampaknya ranah Feng Xing tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, yang tidak menonjol sama sekali. Ketika dia pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, Chen Ping tidak pernah memperhatikan orang ini. "Feng Xing, kamu telah jauh dari keluarga Feng selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak menyangka akan berada di sini." Pada saat ini, Nenek Zen tiba-tiba keluar dari kerumunan, memandang Feng Xing dan berkata. Ketika Feng Xing melihat Nenek Zen, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. "Nenek Zen, apakah kamu kenal orang ini?" Chen Ping bertanya dengan ragu.